Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Marwanti dari Pendidikan Sejarah semester 4. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paham Mahernisme. Nah, jadi kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak berpihak kepada mayoritas pribumi sepertinya membuat Soekarno gerah. Hal ini membuat segenap pikirannya terus dicurahkan untuk mendapatkan cara melakukan sebuah terobosan yang mempunyai dukungan dari kalangan mayoritas penduduk Hindia Belanda atau Indonesia. Situasi yang serba memprihatinkan bagi rakyat kebanyakan sepertinya lebih menginspirasi Soekarno merumuskan pemikirannya mengenai Marhenisme. Nah, kebanyakan rakyat ketika itu hidup sebagai masyarakat subaltern. Bahkan lebih dari itu, yakni masyarakat yang melarat. Gayatri dalam bukunya yang berjudul Can the Subaltern Speak mengatakan bahwa masyarakat subaltern adalah mereka yang bukan elit dan kaum yang tidak bisa bicara karena tidak diberi hak dalam wacana kolonialisme. Nah, subaltern adalah mereka yang selalu dalam posisi dipresentasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti politik dan juga birokrat. Sementara mereka tidak bisa mempresentasikan dirinya sendiri karena akses yang tidak mereka miliki. Atau bahkan masyarakat subaltern adalah sekelompok yang tidak berdaya dan tidak dapat bicara di media publik dan sifatnya yang marginal seperti petani, pekerja, dan juga wong cilik. Nah, konsep tersebut tentu begitu sesuai dengan kondisi masyarakat yang dilihat Soekarno pada masa kolonial, di masa masyarakat terbungkam oleh kaum kapitalis Barat dan juga priayi pribumi. Nah, konsep Marhenisme ini merupakan ajaran yang telah dicetuskan pada tahun 1927. Suatu ajaran yang menurut Soekarno mengandung ilmu perjuangan revolusioner untuk menggalang persatuan kaum Marhen. Kata Marhen itu mulai mencuat ketika Soekarno melakukan pembelaannya di hadapan Ruth van Indi di Bandung pada tahun 1930. Marhen berasal dari nama seorang petani miskin yang mempunyai lahan dan alat pertanian sendiri di daerah Jawa Barat. Sampai pada akhir permulaan propaganda PKI, istilah tersebut dipakai mengacu pada kaum proletar. Hal tersebut memaksa Soekarno untuk mencari istilah baru. Ada dua versi mengenai munculnya istilah Marhen. Yang pertama yaitu Marhen adalah seorang petani di daerah Bandung yang memiliki sebidang tanah kemudian menggarapnya sendiri. Alatnya punya dia sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Soekarno berjumpa dengan seorang petani yang sedang mengerjakan sawah miliknya sendiri dengan alat-alat yang dimiliki sendiri walaupun sederhana seperti dijelaskan oleh Soekarno di kemudian hari. Jelas gambaran sosok petani di atas bukan proletar atau karena ia tidak menjual tenaganya, tetapi walaupun demikian hidupnya dalam kemiskinan. Versi yang kedua mengatakan Marhen berasal dari akronim Marx, Hegel, dan Engels. Versi ini mempunyai alasan bahwa arah pemikiran Soekarno mengenai Marhenisme berpijak pada teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan oleh Hegel yang didukung oleh Karl Marx dan juga Engels. Nah, jadi bahkan menurut Ruslan Abdul Ghani, jika akan memahami Marhenisme maka orang tersebut harus paham Marxisme terlebih dahulu. Konsep Marhen yang dirumuskan Soekarno tentu berbeda dengan Marx. Karena di sini terlihat Soekarno bersifat kritis, tidak begitu saja mengambil konsep yang dilontarkan pemikir-pemikir sosialis Barat. Terdapat perbedaan konsep Marhen dengan proletar. Konsep Marhen mewakili sebagian besar anggota masyarakat yang sesara dan tertindas, sedangkan proletar hanya mencakup sedikit anggota masyarakat saja, yakni buruh. Selain itu, yakni membedakan keduanya adalah kaum Marhen yang memiliki alat produksi dan sedangkan kaum proletar tidak memiliki alat produksi dan hanya menjual jasa. Melalui Marhenisme sebagai teori perjuangan dipakainya untuk mengubur sistem kapitalisme maupun imperialisme dari muka bumi Indonesia yang kaya sumber alamnya ini tetapi rakyatnya masih miskin.
Soekarno dalam menjelaskan Marxisme tidak pernah keluar dari benang merah yang telah digariskan sejak tahun 1927 tentang Marxisme. Yang pertama yaitu Marxen adalah kaum melarat Indonesia yang terdiri dari buruh tani, pengusaha kecil, pegawai kecil, tukang kursir, dan kaum kecil lainnya. Soekarno sering menyebutkan Marxen adalah rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh imperialisme. Lalu yang kedua, Marxen Indonesia adalah yang berdomisili di pantai, di gunung, di dataran rendah, di kota, di desa, dan di mana saja. Marxen itu ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan penganut animisme. 3. Kaum Marxisme sesuai dengan kodratnya, berupaya melepaskan belenggu kemiskinan dan mengharapkan terjadinya perbaikan nasib. Lalu yang keempat, Marxisme adalah ideologi yang bertujuan menghilangkan penindasan, penghisapan, pemerasan, penganiayaan, dan juga berupaya mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui kemerdekaan nasional, demokrasi politik, dan juga demokrasi ekonomi. Lalu yang kelima, terhapusnya kemiskinan dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur hanya bisa dicapai dengan kemerdekaan nasional, di mana kemerdekaan itu hanyalah jembatan emas. Di seberang jembatan emas itu terbuka 2 jalan, yakni satu jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur, lalu yang kedua yaitu jalan yang akan membuat celaka atau binasa. Menurut putusan Partindo, Marxisme yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang beranggotakan kaum proletar, petani, dan kaum melarat lainnya. Marxisme merupakan juru selamat untuk kaum Marxen. Marxisme merupakan asas yang menghendaki susunan masyarakat yang menyelamatkan kaum Marxen. Perjuangan revolusioner adalah jalan yang ditempuh untuk mencapai masyarakat Marxen. Perjuangan tersebut yakni menghancurkan imperialisme dan juga kapitalisme. Penyebaran paham-paham baru banyak dirasakan oleh kaum jelata atau rakyat kecil dan berbagai media massa. Melalui kaum kelas menengah, berbagai organisasi muncul secara modern yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan hal-hal yang baru. Tokohnya yaitu seperti Marco Kartodikromo, lalu yang kedua ada Cipto Mangunkusumo, lalu yang ketiga ada Haji Misbah, dan yang terakhir adalah Semaun. Banyak tampil di kalangan masyarakat kecil dan mempengaruhi pola pikir rakyat untuk menentang kolonialisme dengan pemogokan dan mendirikan sekolah atau kursus politik untuk rakyat. Melalui media massa, pikiran rakyat Marxisme berkembang. Soekarno mencoba mengembangkan pemikiran tersebut sebagai gerakan non-kooperatif.